50-an, suaminya juga masih umur 20-an. Kok bisa lari sama bapak umur 40-an gitu, ya kan? Kalau bapaknya jelek gitu. Ya, ini masih dipelet nih. Ya, oke, dipelet, tapi mungkin bukan pakai ini peletnya, peletnya pakai begini ya. Bisa sini aja ya. Ini kan udah ada di bawah. Mau naik kelas ini, yang dari itu belum bisa ikut cewek. Iya nggak tahu sih. Oh yang bapak email ke saya itu loh Pak, inbox saya. Oh itu. Oh iya. Itu kan balasnya cuma kasih tahu aja gitu. Oh iya. Kan kita bikin program berita yang itu Bu, jadi Iya, kalau ada iya. yang mau gitu. Iya, iya. Nggak biar bikin berita kan. Iya. Ini kok Kodani? Katanya ada berapa ya? Ada tulis Kodani. Kodani itu enggak? Langkoyen. CLV aja, CLV gitu. CLV aja. CLV gitu ya. Ya ada apa? Dan ini bisa apa? Badi. Pertama saya mau jelaskan dulu, kita sekarang teknik digital ya, itu sudah kurang ya. Kayak cuma sebentar doang itu, habis itu perhatian, habis itu kabur gitu kan. Ya kan nanti yang ngatur jadwal biasanya itu suka kan kira-kira gitu loh. Oke. Jadi pertama saya rasa sebagian besar di Lampung ini belum pernah baca dokumen yang namanya Bioenergi to Award. Belum pernah ya? Ya. Jadi itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh tim Bank Aksi, jadi bagian penelitian pengembangan aksi yang kebetulan orangnya saya juga gitu. Jadi yang tujuannya untuk menghilangkan semua kesan-kesan penyelidikan dari praktik terapi menggunakan energi. Jadi kita sekarang menggunakan istilahnya itu bioenergi. Jenisnya macam-macam. Salah satunya Reiki, Kundalini. Nah, bioenergi itu mengapa digunakan istilah bioenergi? Ya, karena kalau kita gunakan istilah Qi atau Ki atau Prana, itu masih tetap ada kesan semacam mistisnya gitu kan. Nah, karena kalau dibilang Qi, orang tanya Qi itu apa? Bilang Qi, sama aja. Bilang Prana, oh ya saya rasanya pernah dengar tuh kayak yang itu yang gede gitu kan. Nah, itu kan. Tapi kalau saya bilang bioenergi, ngerti nggak ngerti orang ngaku aja kan, oh iya iya. Rasanya seperti yang mengerti gitu kan. Betul kan? Itu bahasa yang familiar gitu istilahnya itu. Jadi definisi yang dipakai bioenergi itu adalah ya semua jenis energi yang dihasilkan atau digunakan oleh makhluk hidup. Kita pakai definisi makhluk hidup sederhana saja, hewan, tumbuhan, baik dalam bentuk mikroskopik yang bakteri, virus yang kecil itu, ataupun yang makroskopik yang ukurannya gede-gede kayak kita, kayak gajah gitu ya, atau pohon yang tingginya 200 meter gitu kan. Nah, jadi pokoknya makhluk hidup, jadi energi yang digunakan dan dihasilkan oleh makhluk hidup itu bioenergi. Spesifik untuk manusia, karena manusia ini cukup kompleks sistem tubuhnya, jadi di dalam tubuhnya ada berbagai macam sistem, ya. Nah, setiap sistem tubuh itu memiliki jenis bioenergi yang berbeda. Jadi yang bedanya kan hanya voltasenya atau AC sama DC kan? Iya. Ya. Nah,
Kalau di sistem tubuh agak lebih variatif gitu katakanlah. Nah, pertama sistem otot, pergerakan otot. Itu kan tahu semua kan jenis energi otot. Yang namanya kita bergerak itu dipakai. Yang kedua, sistem energi pernapasan. Biasanya populer dengan istilah tenaga dalam. Ya, atau kalau mungkin dengar istilah Sundanya tikung. Pernah dengar istilah tikung? Nah, tapi kalau bahasa populer Indonesia tenaga dalam itu adalah energi sistem pernapasan dilatih dengan menggunakan nafas. Itu adalah jenis energi yang paling dekat ke fisik kedua setelah jenis energi otot. Jadi kalau kita melatih energi pernapasan, ya kita akan bisa menguatkan otot kita sehingga bisa menangkis pukulan atau bahkan memukul sebaliknya. Setelah itu di atasnya ada energi sistem saraf. Ya, ini yang kita kenal dengan istilah Reiki. Jadi energi sistem saraf alias Reiki. Reiki ini bisa dinamakan jenis energi, bisa juga nama teknik, ya kan? Nah, jadi karena dia energi sistem saraf, jadi dia bisa cocok untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan saraf, ya. Nah, termasuk kalau orang kena kanker yang bukan dari penyebab kuat, jadi karena ada kelainan internal gitu, ada masalah kelainan dalam tubuhnya, tiba-tiba berubah jadi kanker, itu bisa ditangani dengan Reiki. Tapi kalau ada faktor eksternalnya, entah karena gara-gara dioperasi, entah gara-gara dia kecelakaan, entah gara-gara virus, itu nggak bisa pakai Reiki. Ya, jadi ingat kalau ada pasien dibilang diagnosa kanker, ya penyebabnya apa? Ya, kalau tidak terdeteksi virus, dia belum pernah operasi, boleh coba pakai terapi Reiki. Kalau dia terdeteksi virus, kalau dia harus dioperasi, jangan membuang waktu pasien dengan berusaha terapi dengan Reiki. Persilahkan cari terapi lain. Untuk orang kanker, 1 hari itu berharga. Betul? 1 hari berharga. Kita coba dulu terapi 1 hari itu konyol kalau kita udah tahu itu nggak bisa, ya kan? Nah. Oke. Kemudian ada sistem kelenjar, energi sistem kelenjar. Ya. Itu di bahasa Indonesia ini tidak ada. Yang ada istilah ilmunya dalam bahasa Cina itu nekung. Nah, kalau jenis energinya itu seperti apa rasanya tuh kayak arus listrik. Nah, jadi kalau dilatih, ya itu bisa buat nyalain lampu, bener. Itu nggak aneh. Pernah dengar belum listrik? Pernah dengar belum listrik? Nah, jadi jangan dikira itu barang aneh gitu. Kita juga punya sistem yang seperti belum listrik itu, cuma nggak boleh pakai aja. Oke. Kalau yang sistem kelenjar otomatis dia cocoknya untuk menangani masalah-masalah kelenjar. Jadi contoh lagi, kalau kanker getah bening itu kelenjar kan, nggak bisa pakai Reiki itu. Belum pernah kanker getah bening yang sukses ditangani pakai Reiki itu belum pernah, nggak ada. Yang biasa sukses ditangani pakai Reiki itu kanker payudara, ya kanker yang ada di punggung, yang ada di perut. Tapi kalau udah kelenjar nggak bisa. Nah itu tanganinya tuh mesti pakai energi sistem kelenjar. Kalau istilah yang biasa rasanya mengenalnya itu Lianko. Nah kita belum terlalu bisa itu, ya. Nah, inilah nanti yang ikut pelatihan hari ini saya istilahnya saya kasih gratis aja deh, karena kita bisanya baru seadanya doang. Tapi bukan berarti tidak berfungsi, cuman maksudnya kalau untuk nyalain lampu masih belum bisa gitu. Ya, untuk bikin orang merasa panas-panas setrum bisa gitu.
Jadi dia berfungsi tapi lama. Oke. Terus berikutnya ada energi sistem reproduksi. Ini yang kita kenal dengan istilah Kundalini. Nah, karena dia sistem reproduksi, ya, jadi dia tuh efektif untuk menerapi mayoritas dari organ-organ, ya. Dan kalau orang patah tulang, cepat. Kalau kita bicara orang baru patah tulang, pakai Reiki bisa, pakai Kundalini bisa. Tapi kalau sudah 4-5 hari dia patah tulangnya, pakai Reiki biasanya udah gak efek, nggak bisa. Harus pakai Kundalini. Nah, itu teknik berkelanjutannya bukan hanya yang masih belum sembuh, yang sudah sembuhnya salah, agak miring itu kita bisa patahin lagi terus beresin lagi. Oh, jangan dikira patahin ini protak itu enggak disentuh, tetap tidak disentuh, ya. Dihajar itu enggak disentuh, tapi terus nanti dia terasa tuh bergerak-gerak kayak longgar gitu. Nah, tak masukin lagi gitu. Jadi dipatahin dengan Kundalini aja gitu, Pak. Ya. Bukan patah begini. Digeser. Sakit sih, sakit, cuman udah enggak cuman Nyeri gitu. Nah. Nyeri. Katanya sih kayak giginya gemetak berada di gigi gitu ya. Dan oke. Terus tadi sudah order pernapasan ya. Oh, dan sistem peredaran darah. Sebelumnya itu ini sistem pengendalian mental, ya, yang kelupaan tadi. Jadi sistem pengendalian mental, kalau di bahasa sehari-hari kita kenalnya dengan gendam. Gendam, hipnotis, itu energinya lain. Nah, hipnotis karena dia sistem pengendalian mental itu efektif digunakan untuk orang yang masalahnya berasal dari masalah psikologis trauma, ya kan? Nah, ya kayak tadi dibilang ditinggal pacar, stres dan bisa ketemu orang, ya kan? Kalau jago gendam ibu gini aja, kamu nggak pernah pacaran, cap, udah selesai. Dan sadar dia nggak pernah pacaran. Kalau dia lihat foto ini siapa ya? Lupa. Nah, itu efektif deh. Kita sampai sekarang tidak terlalu mau mendalami sana karena kekhawatiran itu akan dibuat penyangga. Yang itu yang sistem peredaran darah itu yang kita kenal dengan istilah gitu bakteri. Itu efektifnya untuk masalah-masalah berhubungan dengan darah. Jadi karena antibodi kita di darah, jadi makanya bisa dipakai untuk menghajar mikroba. Nah, itu sistem energi. Kemudian yang namanya kalau energi itu macam-macam, dia kan pasti butuh tempat-tempat sirkulasi sendiri, kan? Jadi pada kalau mobil ada banyak jurusan mesti punya bundaran-bundaran, ya kan? Tempat di mana mereka bisa putar kan? Nah, yang bundaran-bundaran itulah yang kita bilang cakra, ya. Nah, cuman kalau bundarannya di jalanan, jalan raya itu kan nggak bisa digeser-geser kan? Segitu aja di situ. Tapi yang namanya bundaran energi itu kan tergantung di mana energi jalan. Jadi kalau energinya kan di sini, kita geser ke sini, otomatis bundarannya geser kan? Ya, jadi cakra itu bisa digeser-geser. Cakra itu nggak mesti di situ letaknya, bisa digeser-geser. Bahkan sudah diketahui kalau Kundalini itu cukup tinggi, sampai sementok dia masih nambah nanti memang cakra itu bergeser sendiri, otomatis itu demi efisiensi gitu gesernya. Nah, ini adalah sesuatu
yang bisa dibilang secara formal keguruan yang ngerti baru Reiki doang. Karena segitu banyak padepokan apa segala macam saya bicara sama orang-orangnya, mereka tidak ada yang ngerti bahwa cakra itu bisa bergeser. Semua mengira cakra itu udah situ aja tempatnya. Udah didemonstrasikan, nih gue naikin ya. Kok bisa? Kayak gitu, kaget gitu. Oke. Ya, jadi itu tentang bioenergi, ya, yang istilahnya penjelasan saya anggap aja masih awam gitu ya, masih artinya awam untuk ukuran saya gitu. Jadi dengan penjelasan seperti itu, saya rasa udah nggak usah lagi dipertanyakan mana bagian mistisnya kan, ya. Oke, sekarang perkembangan teknik terapi sampai di mana sekarang di Costa Rica. Kalau dulu kita hanya kenal Reiki aja, itu kayak dokter dengan vitamin C-nya, sakit kepala vitamin C, sakit perut vitamin C, sakit kaki vitamin C, ya kan? Atau Panadol, pokoknya apa aja kasih Panadol. Atau ke puskesmas, pokoknya suntikannya satu macam. Suntikan ini biasanya apa? Penicillin ya. Pokoknya sakit apa aja hajar penicillin gitu kan. Vitamin ya. Nah, jadi dulu kita gaya kita juga begitu, ya. Jadi pokoknya orang sakit apa aja Reiki. Keunikannya di Indonesia ini adalah gini, orang nggak sembuh dia, yang sembuh teriak. Itu sebabnya dulu Reiki itu bisa cukup maju hanya dengan mengandalkan itu aja. 100 orang yang ikut terapi semua, ya. Yang sembuh 2, yang 98 enggak, yang 98 tuh ikut enggak. Diam. Ngomel-ngomel dalam hati mungkin sebagian. Sebagian besar enggak, sebagian besar merasa mungkin belum diridhoi katanya. Ya, ini juga karena dulu cara menerangkannya ini energi lain. Jadi kalau sembuh itu berarti udah diridhoi, kalau enggak ya enggak. Jadi sembuh nggak sembuh yang tanggung jawab siapa? Tuhan. Cara terangannya gitu dulu kan. Tapi setelah mengetahui itu adalah energi sistem tubuh, ya kan? Kalau kita bicara energi ilahi, apa sih yang bukan energi ilahi? Listrik juga iya kan, cahaya juga kan, apa yang bukan sih? Betul kan? Ada energi yang bukan energi ilahi kan? Nggak ada kan? Semua. Ya maksudnya ini intinya, kalau kita udah tahu bahwa itu adalah dari sistem tubuh, itu bisa dilatih, berarti sembuh nggak sembuh siapa yang tanggung jawab? Nah, yang terapis kan? Iya, terapis yang tanggung jawab. Jadi ada 3 ya penyebab kegagalan terapi. Nomor 1 ya penyakit terlalu parah, betul kan? Dan satu kita lagi ya. Nah, nomor 2 kemampuan belum sampai. Penyakitnya mungkin nggak terlalu parah, tapi kita yang belum mampu, gitu kan? Nomor 3 ada ini yang paling ribet urusannya, pasien atau keluarganya tidak kooperatif. Nah, jadi kayak gini ya, orang sakit, tapi ya, saya bilang, oke, Pak Ibu, ini nggak bisa sekali terapi doang Bu, ya. Ini mesti 3 atau 4 kali dan mesti berturut-turut. Besok balik sini ya. Ya, seminggu kemudian baru balik lagi, ya kan? Tapi lagi. Nah ini nggak bisa seminggu tiap hari karena seminggu nih nanti parah lagi gitu kan? Ya, terus 2 minggu lagi baru balik, udah lah. Gimana? Coba. Ya kan? Atau kayak gini, vertigo. Coba nanti kayaknya ada yang aneh. Habis terapi dia baik, besoknya dia bilang pusing lagi. Cek. Jam berapa dia pusing itu? Selalu jam 2 dan 3. Nanya, siang makan kopi? Iya. Alah.
Bisa berhenti nggak kopinya Pak? Ntar saya pikirkan dulu ya. Nah kayak gitu bagaimana caranya coba kan? Itu ada si kok yang orang Padang yang kerja Jakarta tuh yang saya lihat tiap kali fotonya kopi lagi kopi gitu. Ya itu dia masalah vertigo. Terus saya bilang dia stop minum kopi hilang vertigonya. Saya bilang ini cuma sedikit kok satu cangkir tuh diminum sedikit sampai habis. Sedikit, tapi sehari 10 gelas. Nggak sehari 2 cangkir. Cukup untuk bikin vertigo. Sehari 2 cangkir setelah 10 tahun vertigo itu wajar. Oke, jadi itu ya yang paling susah tuh ketika pasien dan keluarganya tidak kooperatif. Oke, nah jadi setelah kemudian ternyata setelah melakukan ikut keliling-keliling ke banyak tempat, barulah ketahuan bahwa selama itu selama dari tahun 1998 sampai tahun 2007 kita memiliki kecenderungan untuk membuat klaim-klaim yang semakin lama semakin bombastis yang masuk akal. Dan itu karena tidak ada yang membuktikan bahwa itu tidak benar, jadi dianggap aja benar, dan tidak ada yang ikut, jadi dianggap aja nggak ada masalah. Contohnya, Reki bisa memproteksi sawah dari hama. Oh beneran? Di Jawa begitu klaimnya, ya.